وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hadirin hadirat masa subuh Masjid Subul Salam yang dirahmati Allah. Segala puji tentunya hanya bagi Allah. Zat yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Atas rahmat dan karunia-Nya, terutama karunia nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, sehingga pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi panggilan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan ta'lim akad. Untuk saudara-saudara kita yang pagi ini tidak bisa hadir karena satu dan lain urusan, mari kita doakan mudah-mudahan Allah membesarkan urusannya. Dan untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir karena sakit, mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan. Allahumma rabbana la sifat la sifat sifat Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabiin, alim ulama pendahulu kita, dan insya Allah kepada kita sekalian umatnya yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita pagi ini akan diisi oleh rahmat besar ketiga gambar ini. Alhamdulillah ya sudah ada di antara kita. Baik, langsung saja mari kita buka dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan selawat dan salam semoga senantiasa tercurah dari Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat dan para sahabat dan sahabat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang ada pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapat keselamatan beliau kelak. Amin. Kita sampai di halaman 67 kitab Qaulul Mufid, dan kemarin kita membahas sedikit tentang ayat bahasan dalil yang digunakan oleh mu'allifnya untuk masuk surga tanpa hisab bagi yang mewujudkan tauhid. Dan mari kita lihat surah Al-Mu'min ayat yang ke-57, ayat yang ke-59. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina hum min khasyati rabbihim, barang siapa orang yang bersungguh-sungguh
berhati-hati karena takut akan azab dari Rabb mereka. Dikatakan musfiqun. Kemudian walladzina hum bi ayati rabbihim, dan kepada ayat-ayat Allah mereka beriman. Dikatakan di ayatihim rabbihim mu'minun ayat 57 sampai 59. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Jadi orang yang berhati-hati karena takut kepada Allah, ada khasyah. Masih ingat ya, khasyah itu syarat masuk surga. Jadi kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian tidak hanya takut kepada azab dari Allah SWT, tapi juga beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan orang yang tidak bersekutukan Allah dengan sesuatu. Min khasyati rabbih, artinya ketakutan kepada Allah SWT berdasarkan keilmuannya. Jadi takutnya kita kepada Allah SWT tidak sama dengan takutnya kita kepada binatang buas. Misalnya, wah ada ular lari kabur, getok, bunuh dan seterusnya. Tapi kalau ketakutan kepada Allah SWT, khasyah itu kita khawatir dapat azabnya dan kita khawatir tidak dapat rahmatnya. Mari kita lihat surat yang kedua, ayat yang ke-45, ayat yang ke-46. Apa makna khasyah? Bisa Allah SWT di ayat itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wal khashiyin di ayat 46-nya jelas, alladzina annahum mulaqu rabbihim, yang dia meyakini bahwa dia berjumpa dengan Tuhannya. Jadi mohon maaf Pak Bu, hati dalam bahasa Arab itu ada 3 di bahasa Indonesia. Nah kita mesti menempatkannya pada posisi yang tepat. Kalau hati yang dalam bahasa Arabnya disebut kabidun, berarti apa yang dimaksud? Lever. Kalau secara faal tubuh kita ini sebelah kanan tengah, ini lever. Namanya kabidun kalau bahasa Arab. Berbeda dengan heart. Yang hati juga dalam bahasa Inggris disebutnya heart. Dalam bahasa Inggris heart itu terjemahan bahasa Arabnya qalbun, jantung kiri atas. Nah sementara kalau kita bicara tentang apa yang Allah SWT karuniakan, itu adalah afidah atau fuad. Dalam surah 16 ayat 78 Allah SWT banyak juga ayat di 6723, di 329, di 17179 banyak disebut fuad. Fuad itu apa? Fuad itu hati, kalau dalam bahasa kita nurani. Nah, hati nurani itu posisinya di mana? Kalau yang ini lever, kalau yang ini jantung, hati nurani di mana posisinya? Tuh kan? Jadi kesini semua kan? Padahal ini posisi jantung agak kiri dikit. Hati nurani itu di sini. Hati nurani itu terdiri dari 2, ada pikiran, ada perasaan, ada otak kiri, ada otak kanan. Otak kirinya isinya data monoton, yang kalau nggak sensasional nggak bisa masuk. Kalau yang otak kanannya isinya data olahan, khayalan, rasa, emosi, data besar. Kalau yang ini merintil kecil-kecil. Jadi afidah. Kalau kita perhatikan ayatnya surat 16 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita nggak tahu apa-apa.
Wa ja'ala lakumus sam'a, maka Allah menjadikan untuk kita pendengaran, bukan telinga. Berarti alat pendengaran kita satu-satunya ada telinga? Enggak, bukan satu-satunya, masih ada yang lain. Jadi fungsinya sama Allah SWT disebut bukan kupingnya, tapi fungsi pendengaran, dan itu bukan hanya telinga. Yang kedua, wal absar, dan penglihatan, bukan ainun, bukan mata. Berarti fungsi penglihatan tidak hanya terletak pada mata. Masih ingat ya, saya jelasin soal tunanetra sama tunarungu. Tunarungu komunikasi, alat pendengarannya berpindah ke mata. Karena kalau ngobrol bahasa isyarat yang satu merem, nggak nyambung sudah. Kita mati lampu, terus penglihatan kita dipindah ke mana? Ke tangan. Begitu gelap total, kita mencari lilin, rekam otak kita sudah tahu bahwa posisinya, kalau di posisi kita berdiri itu kalau melek, gitu ya, kalau melek itu sama kayak merem. 3 langkah ke kiri ada lemari, buka laci yang kedua, lilin ada di situ. Jadi itu tangan ya. Jadi dipindahnya ke tangan. Makanya tunanetra kalau pegang duit diraba. Ini kalau gertek harus 10.000. Kalau gertek itu 5.000. Nah itu dia diapal tuh, gitunya tuh sama mereka. Makanya saya menjadi begitu. Oh ini gocengan, oh ini 10.000. Nah kemudian dikumpulkan di mana data itu? Wal afidah, kira-kira penglihatan dan pendengaran ke lever bukan ke gabinum dalam bahasa Arabnya, bukan ke korpun, tapi ke afidah. Jadi data pendengaran itu saya sering dalam sesi training itu minta Bapak Ibu untuk berpasangan. Saya suruh switch, yang menang nutup matanya, kemudian membuka telapak tangannya. Yang kalah menuliskan huruf atau angka di telapak tangan yang aman. Maka kemudian suruh konfirmasi, huruf apa yang ditulis. Ketika ketebak, kok bisa ya? Ternyata pendengaran kita pindah ke kulit. Gitu. Punggung. Kadang-kadang kita suka main sama cucu, sama anak. Ini huruf berapa? Ini angka berapa? Ini kok bisa? Karena akidahnya mencatat data atau pergerakan. Oh itu angka 3. Oh itu dan seterusnya. Jadi bukan jatuh, bukan level, tapi akidah. Apa? Yang disebut dengan hati nurani. Baik, sampai sini. Balik lagi ke pemahaman tadi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala khasyah itu bagian dari rasa takut. Ya kemudian kalau balik lagi ke surat 2 ayat 46, mohon izin kita tadi membahas tentang 2 ayat 46. Untuk memunculkan khusyuk itu yang seperti apa? Khusyuk atau rasa takut itu baru muncul ketika kita meyakini bahwa Allah memperhatikan kita. Jadi kalau bahasan ihsan itu merasa diamati oleh Allah. Ketika kita wa annahum mulaqu rabbihim, ya, alladzina amanu wa rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi ketika sholat belum membayangkan bahwa ketemu dengan Allah atau diperhatikan oleh Allah SWT, kita seperti tidak punya rasa takut. Kalau tidak ada pertanggungjawaban terhadap sholat kita, kelak kata Rasulullah SAW, awal ma yuhasabu fi abdihi yaumil qiyamah as-shalah. Fa idza salahat salahat sa'iru amali, fa idza fasadat fasadat sa'iru amali.
yang paling awal dihisab pada seorang hamba Allah SWT di hari kiamat nanti adalah sholat bagus, bagus semua. Sholatnya hancur semua. Maka ketika kita sholat, mungkin nggak kita ketika Allahu Akbar mikirin yang lain-lain, otaknya lari mana-mana, mungkin? Nah, mestinya nggak mungkin, kalau punya rasa takut. Kalau punya rasa takut nggak berani, karena ini sholat harus yang terbaik, yang ketika baik ya maka baik semuanya. Jadi saya kepengen semuanya baik di hadapan Allah, maka sholat saya harus baik. Maka sholat yang baik itu kira-kira mikirin yang lainnya nggak mungkin. Waktu kita kecil, kalau puasa ada yang suka mepet-mepet ke kulkas tuh. Penghuni kulkas atau ahli kulkas, atau kalau yang cowok-cowoknya mainnya ke masjid atau ke musola, wudhunya 3 kali, keluar setengah. Kemana ini 2 setengah? Ditelan lah, oh haus. 3 hari kemudian disentri, kemudian air kan tak bisa. Kenapa bisa begitu? Ya tadi Allahnya belum ada, rasa takutnya belum muncul. Kenapa? Masih najis, masih mumayyiz, masih belum menggunakan akal. Maka syarat beriman dalam Islam itu harus berakal. Baru setelah itu balik, baru mempertanggungjawabkan atas syariat. Kalau belum akil balik, maka belum mempertanggungjawabkan syariat. Gitu ya. Ketika sholat kita itu kepengen kita khusyuk, itu nggak mungkin pikiran yang lain bisa masuk ke dalam sholat kita kalau punya rasa khusyuk. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau begitu wudhu saja sudah nangis, bahkan air matanya lebih deras daripada air wudhunya. Ditanya sama sahabat, kenapa wahai Ali, sebentar lagi aku akan bertemu dengan Rabb. As-salatu mi'rajul mu'min. Meskipun hadisnya lemah ya, tapi kita bisa gunakan untuk motivasi. As-salatu mi'rajul mu'min. Kita flashback bagaimana perjalanan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Mi'rajnya Rasulullah SAW itu Isra, malam ya, Mi'raj naik. Jadi bapak nggak usah kode-kode ke ibu, Isra Mi'raj ibu nggak usah. Dan malam-malam naik malam, bukan itu Isra Mi'rajnya. Isra itu malam, Mi'raj itu naik. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, perjalanannya kita tahu tuh, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai buruk, diikat buruknya di tiang Aqsa, kemudian melesat naik ke Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha, Jibril alaihissalam pamit sama Rasulullah SAW, saya tidak punya kemuliaan sepertimu, silahkan langsung berjumpa dengan Allah SWT. Rasulullah SAW naik ke Baitul Ma'mur, melihat 70.000 malaikat itu tawaf. Maka kemudian Rasulullah SAW langsung ketemu sama Nurullah, cahayanya Allah. Langsung Rasulullah SAW tersungkur dalam sujudnya sambil mengucapkan at-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatun. Semua penghormatan, semua keberkahan, semua kebaikan dikembalikan kepadamu ya Allah. Maka Allah SWT 40 hijab jaraknya dari Baitul Ma'mur ke Arsy Allah SWT. Maka Allah SWT menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah SAW menampik salam itu ditujukan kepada beliau saja. Beliau orang yang altruis dalam psikologi itu, mementingkan orang lain. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan Assalamu alaina wa ala ibadillah. Dalam pengertian bahasa sederhana, jangan engkau berikan keselamatan itu hanya untukmu saja, tapi juga kepada orang-orang yang melakukan dengan kesolehan. Insyaallah. Setelah itu Rasulullah SAW bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Allah jawab. Yang 40 hijab tadi, hijabnya antara bumi dan langit. Jadi kalau hitung-hitung itu jarak antara langit pertama sampai bumi itu point to point sekitar 200.000 parsek. Satu parseknya itu satuan antariksa.
ketemu angka 1,37 triliun kilometer cahaya. Kecepatan cahayanya per detik 300.000 kilometer. Allahu Akbar. Maka begitu Allah SWT menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka penduduk langit di bawah arsy. Di bawah arsy itu kalau lihat surat 69 ayat 17, itu ada malaikat yang menjaga arsy. Malaikat hafalatul arsy. Malaikat hafalatul arsy itu punya sayap 2400 bentangan sayap. Sebentar dari 2400 itu selembarnya aja itu bisa tutup sayapnya Israfil yang 1200 lembar. Kebayang Allah Akbar. 1200 sayapnya Israfil tadi yang mulutnya sudah nempel sangkakala itu ya, tinggal diperintah diam gitu. Jadi nggak ada kayak kertas-kertas kayak tukang trompet tahun baru gitu kan. Nggak mungkin. Kemudian 1200 sayapnya Israfil alaihissalam tadi, satu lembarnya itu nutupin 600 sayapnya Jibril. Allahu Akbar. Sayapnya Jibril alaihissalam pernah dijumpai oleh Rasulullah SAW dalam keadaan wajah aslinya. Jadi dengan 600 lembar sayapnya. Selembar sayapnya Jibril itu bisa tutup ufuk. Allahu Akbar. Jadi gedenya kayak apa itu Allahu Akbar ya. Maka penduduk langit mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW ketika itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lagi-lagi Rasulullah SAW bukan orang yang egois. Beliau orang yang altruis, mementingkan orang lain. Maka beliau jawab apa? Wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarga Muhammad. Jangan kau berikan salawatmu hanya kepadaku, tapi berikan juga kepada keluarganya Muhammad. Keluarganya Muhammad yang mana? Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ini semua yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW masih mikirin kita. Satu kali Rasulullah SAW pernah menyatakan, aku rindu pada saudaraku. Maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, bukankah kami saudara ya Rasulullah? Bukan, kalian sahabatku. Lalu saudaraku siapa? Saudaraku adalah orang yang jauh lama tertinggal nanti di akhir zaman, tapi mereka menjalankan apa yang kita jalankan, melakukan apa yang kita lakukan, dan menjauhi apa yang kita jauhi. Mereka lah saudara kita ayah. Masya Allah. Sedangkan kita yang diingat-ingat sama Rasulullah SAW gak ingat sama Rasulullah. Kemarin waktu Jumat nggak tahu berapa sholawat yang kita lakukan. Maka kembali kepada kita. Maka mendengar nama Muhammad saja malas banget kita untuk bersolawat. Padahal kata Rasulullah SAW ketika tersebut nama Muhammad, ketika dia tidak bersolawat maka dia sejatinya orang yang paling pelit. Cuma tak mau bersolawat itu banyak Allah saja. Nah, keadaan itu direka ulang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa peristiwa itu haunted, kayak terbayang-bayang sama Ali, sehingga mungkin nggak ketika sholat terus mikirin yang lain itu mungkin nggak berani. Kenapa kita setelah dewasa beda sama anak-anak waktu kecil tadi ngirup 2,5 kumur wudhu tadi. Ketika anak-anak perempuan ahli kulkas tadi puasa buka kulkas, wah es campur ya. Dilihat ibu masih jemur, bapaknya tidur. Persaingan antara es campur, bapak yang tidur dan ibu yang jemur. Yang menang mana? Tergantung Allahnya ada di mana. Kalau Allah yang ada dalam otaknya, maka dia akan ngikutin Allah. Tapi kalau belum ada, belum akil tadi, maka dia suruh tutup.
dikeringin habis itu. Begitu tutup, ibunya langsung dekat sama dia. Waduh, kayaknya gak ketahuan lagi kayaknya. Ketika ibunya nanya, masih kuat nggak puasanya? Ya kok bisa? Tadi karena otaknya tadi belum ada Allah. Kita waktu sudah dewasa, begitu wudhu saja ada air sedikit saja di mulut kita, kita ludahin bagaimana caranya tidak ada satupun tetes bisa masuk ke tenggorokan kita supaya tidak terganggu saum kita, kan gitu. Beda sama yang main seruput kalah main campur tadi karena ibunya masih jemur, bapaknya masih hidup. Karena rasa takut itu belum ada. Ibu-ibu Tuhan ini nanti Allah Akbar, masa apa lagi? Kemarin udah aja, lusa udah aja, saya lagi bosan anak. Rokok Allah Akbar, tapi kayak itu kan masih ada aja nih. Begitu duduk, ini rakaat keberapa tadi ya? Kok bisa gitu? Karena tadi belum ada rasanya, belum ikhlas tadi. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah minta tolong dicabutin panah dari tubuhnya ketika dia sedang sholat. Sholat kok bisa menghadirkan endorfin? Dia ahli anestesia. Ternyata kekuatan khasyah itu sampai ke taraf itu. Kenapa ada orang yang ketika tersentuh hati nuraninya untuk bersungguh-sungguh di jalan Allah, apapun dia tempuh, nyawa yang penting buat Allah. Seorang sahabat memegang kurma sambil punya kurma di atas kudanya, tanya sama Rasulullah SAW waktu di Uhud, ya Rasulullah, apa yang akan kita dapat di belakangnya? Ada surga di belakang. Kata beliau, kalau ada surga di belakang ini, maka terlamat dan nyambut, dibuang korbannya, dihentak kudanya, dimaju. Syahid. Jadi orang kalau sudah melakukan sesuatu yang agak nalar gitu, nggak umum, nggak logik. Jam 3 pagi bangun, ambil wudhu. Padahal lagi dingin kan, kok bisa-bisanya sholat? Kan nggak umum, yang lain tidur. Maka ibadur rahman disebut sebagai orang yang menjauhkan perutnya dari kasur, dari badan beristighfar. Kembali seperti dijelaskan, ya. Artinya ketika takut kepada Allah SWT, ya, musyfikun itu takut terhadap azab yang ketika mereka menyalahinya itu menimpa kepada mereka. Kemudian kedurhakaan dalam pengertian secara umum lebih bisa merupakan hal syirik misalnya, karena muncul dari hawa nafsu yang kadang-kadang bertentangan dengan syariat. Dan Allah SWT berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang dijadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Apa arwahita? Apakah kau pernah melihat ilahahu hawahu, orang menjadikan ilahnya adalah hawa nafsu, jadi mengedepankan logika. Padahal tabiatnya para nabi, masih ingat, tidak pernah banyak berpikir tapi banyak berpikir, tidak menggunakan akal tapi tawakal, tidak pakai logika tapi pakai takwa. Kebayang nggak sih Pak, umur 12 tahun suruh ngancurin ruang berhalanya Raja Namrud dari Ibrahim itu? Ya curi, nggak pakai macam-macam, nggak pakai logika macam. Saya kalau ngancurin ini kenapa akibatnya buat saya? Nanti saya diapa-apain sama orang, kan nggak gitu Nabi Ibrahim. Suruhnya begitu, siap laksanakan. Maka ketika dia hancurkan ruang berhala, akibatnya apa? Dia dibakar dalam keadaan telanjang. Ketika ditanya sama Jibril, ada yang bisa saya bantu? Rasulullah SAW jawab,
Hasbiyallah, cukuplah. Masya Allah, kok bisa gitu ya? Iya, kalau udah taat sama Allah ya begitu. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut sebagai Khalilullah, yang sangat dekat dengan Allah, kekasihnya. Ada pertanyaan tuh? Oh, coba ngobrol aja. Baik. Jadi ketika makna yang lebih khusus, para ulama membagi kecelakaan menjadi dua, syirik dan kefasikan. Tidak dikatakan lain, yusrikun, ya, la yusrikun di surat Al-Mu'min ayat 59 tadi. Dimaksud di sini adalah makna yang umum, karena mewujudkan tauhid itu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan menghindari syirik dalam pengertian yang lebih umum. Orang minum obat tanpa doa saja bisa menjatuh pada kesyirikan, karena lebih percaya obat yang bisa menyembuhkan bukan Allah, padahal obat cuma wasilah. Ya, sampai masuk ke situ bahasa. Tidak berdoa ketika minum obat itu sebuah kesyirikan, karena menganggap obat lah yang bisa menyembuhkan, padahal obat datang dari Allah SWT. Kesembuhannya mau pakai obat apapun, kalau kata Allah nggak sembuh. Jadi kalau Rasulullah SAW mendahulukan apa? Mendahulukan Al-Fatihah. Nggak keburu madu, nggak keburu habas sauda. Begitu Ibnu Mas'ud panas, Ibnu Abbas panas, air putih turun ya dengan Al-Fatihah, dengan mu'alizatain Al-Falaq Nas, ditiupkan, kemudian suruh minum. Demamnya turun atas izin. Apakah karena air? Nah, karena sekarang banyak orang berbondong-bondong bawa air taruh depan speaker biar didoain sama ustaz. Jadi